Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita di Jumat pagi ya, Jumat subuh ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita mulai dengan buku yang baru tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Ini memang buku sebenarnya adalah judulnya adalah Qadaya Siyasiyah. Jadi permasalahan politik di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi insyaallah ini adalah sebagai pelengkap, sebagai wawasan internasional. Jadi bukan wawasan kebangsaan, wawasan internasional, wa'yu siyasi, kesadaran politik menggugah itu buat anak-anakku sekalian, tapi berkaitan dengan negeri-negeri kaum muslimin. Insyaallah nanti sekalian kita bahas, kita pesankan kitabnya ya, nanti bisa memegangnya setiap anak insyaallah. Kita akan membahas di sini banyak hal yang berkaitan dengan negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita nanti akan bahas tentang Palestina ya, kalau kemarin ada krisis Palestina. Kita akan bahas tentang Kashmir. Apa sih itu negeri Kashmir itu? Nanti kita tahu. Kita akan bahas tentang Chechnya ya, Chechnya. Begitu juga Afghanistan. Siprus mana nih? Kita nanti kita bahas insyaallah. Sudan Selatan ya, maksud di sini Sudan, Irak dan juga mungkin nanti penjelasan tentang sikap-sikap negara-negara Eropa, negara-negara Amerika yang mereka bersikap terhadap negeri-negeri kaum muslimin tersebut. Nah, jadi ini insyaallah kita bahas setiap Jumat pagi, mudah-mudahan nanti akan terus kita bahas sampai selesai. Di sini diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Halim ya, dengan penyunting Ustadz Ahmad Saifullah, cetakan penerbitnya dari Pustaka Thariqul Izzah. Nah, pendahuluan ya, nah sekalian kitab di sini dikatakan di sini buku ini memuat permasalahan yang dialami 7 negeri kaum muslimin yang paling menonjol dan yang sedang terjajah. Jadi 7 negeri kaum muslimin. Jadi negeri kaum muslimin itu banyak. Jadi ada lebih dari 50 negara, lebih dari 50 negeri sebenarnya kaum muslimin itu. Semuanya memang belum melaksanakan syariat Islam ya, tapi ada kondisi-kondisi yang negeri-negeri tadi itu sebenarnya masih relatif agak tidak terlampau mengerikan lah, kalau dalam tanda kutip ya bahasanya. Nah, di sini dengan bahasa terjajah 7 negeri-negeri kaum muslimin. Kondisi yang terjadi di negeri-negeri tersebut hingga sekitar dan memang masih sampai terjadi sampai sekitar tahun 1425 Hijriah yang lalu. Ya. Jadi negeri-negeri itu adalah
Palestina, Kashmir, Chechnya, Afghanistan, Siprus, Sudan Selatan, dan Irak. Ini masih. Walaupun ada bagian negeri di bagian negara di Myanmar ada Rohingya, ya. Tapi itu masuk bagian kampung atau masuk bagian provinsi ya dari itu. Begitu juga di Cina, ada Xinjiang, ada negeri yang kemudian juga di situ ditempati oleh kaum muslimin. Nah, buku ini tidak memaparkan mengenai sejarah negeri-negeri tersebut. Jadi kita bukan belajar sejarah, walaupun tidak dapat dilepaskan sama sekali dari aspek kesejarahan. Juga bukan membahas masalah geografis negeri-negeri tersebut. Jadi bukan masalah geografis letaknya di mana, tidak. Bagaimana, walaupun nanti perlu tahu, ya, perlu tahu di mana negeri-negeri tadi, ya. Meski terselip juga sedikit tentang hal itu. Buku ini tidak lain bertujuan sebagai, ini ada tujuannya. Satu adalah peringatan bagi kaum muslim bahwa negeri-negeri mereka telah berkurang sedikit demi sedikit dari bagian tepinya, bahkan dari tengah-tengah tempat tinggalnya, yaitu bagian jantung dan isi perutnya. Jadi sebenarnya negeri kaum muslimin ini betul-betul terkerat, terjajah dari mulai tepinya. Kalau nanti kita bahas itu adalah Palestina. Dari mulai dahulu tahun 1947 sampai sekarang itu luas wilayahnya jauh berkurang. Ini harus diperingati pada kaum muslimin. Bukan masalah adanya Israel dan bukan masalah adanya negeri Palestina, tapi di situ adalah masalah adanya negara Israel itu. Nah, ini nanti kita bahas. Ya, ini peringatan bahwa negeri kaum muslimin, wilayah kaum muslimin itu terkerat. Kenapa begini kok kita belajar ini? Karena memang kaum muslimin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita ini nggak bisa bahas ini cuma di Ciputat aja, ya, cuma Bogor saja, cuma jauhan sedikit misalnya Cianjur saja, ya, cuma jauhan sedikit misalnya lebih luas lagi cuma sampai Papua. Bukan. Seluruh dunia ini di mana ada tinggal orang mukmin, tinggal orang Islam, disitulah saudara kita. Kita harus tahu di situ. Disitulah Allah pertemukan, Allah ikatkan dengan ikatan akidah. Jadi nggak masuk itu. Apalagi kalau kita ngelihat dari hadis Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sampai kepada hakikat iman sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai dirimu sendiri. Coba, gimana kita kepada saudara kita di Chechnya, di Siprus, ya? Ini harus ada. Jadi wawasan internasional, wawasan keuniversalan, bukan wawasan kebangsaan, wawasan keuniversalan. Nah, juga di sini yang kedua adalah sebagai peringatan bagi kaum muslim bahwa umat-umat lain telah menerkam mereka, bukan karena mereka sedikit, melainkan karena adanya penyakit wahan yang telah menimpa mereka, karena mereka sebenarnya sangat banyak. Karena kaum muslimin sebenarnya sangat banyak, tapi musuh-musuh Islam menerkam kita. Gara-gara apa? Kita ini banyak kaum muslimin kena penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini bahaya. Sehingga apa? Banyaknya kaum muslimin seolah seperti buih saja. Orang-orang kafir yang jumlahnya sedikit, dia menerkam kita. Apalagi juga jumlahnya banyak, menindas kita. Nah, ini peringatan bagi kaum muslimin. Juga yang ketiga, peringatan pula bagi mereka bahwa keadaan kaum muslimin sedang berada dalam penghinaan umat-umat lain. Padahal sebelumnya mereka adalah pemimpin umat-umat tersebut. Saat ini kaum muslim terpinggirkan dari berbagai peristiwa.
padahal sebelumnya mereka adalah pemimpin dan penggeraknya. Jadi kita ini sedang dihinakan oleh siapa? Kaum yang dulu kita pimpin, kaum yang dulu bagaimana tidak bisa ya berkiprah sama sekali, tapi sekarang ya kita yang kemudian malah terhinakan, kita terpinggirkan. Peristiwa-peristiwa juga tidak ada yang yang bisa kemudian kita pengaruhi dengan Islam kita. Ini harus peringatan bagi kita. Belum lagi pada saat yang sama kepemimpinan kaum muslimin atas umat ini hilang. Nah, tidak ada lagi. Ini harus kita kembalikan. Lalu gimana pengaruhnya buat kami para santriwati, ya, para santri perempuan di pondok ini? Biar paham, biar ngerti, biar ngajarin juga nanti ke anak-anak. Nih, negeri saudara kamu di Siprus, saudara kamu di mana? Di Chechnya, saudara kamu di Palestina. Ya kan? Mereka semua dalam keadaan yang bagaimana? Terjajah, harus kita bebaskan. Nah, kira-kira gitu. Jadi punya wawasan internasional. Ya. Jadi buku ini adalah seruan bagi kaum muslim agar mereka berusaha keras melenyapkan gelapnya peradaban barat yang rusak beserta kebudayaan yang keliru, lalu diganti dengan cahaya peradaban Islam yang bersinar terang benderang, berkilauan, sehingga kegelapan tidak akan pernah ada lagi, ya, saat sirna oleh sinar dan cahayanya kegemilangan Islam. Ya. Jadi ini adalah seruan. Jadi buku ini Qadaya Sia-sia bagian dari seruan itu. Gitu ya. Ini. Ya. Ayo segar sebentar lagi senam. Ya, nah. Ini sedikit kok, ini kita pembukaan aja. Lebih dari itu, anak-anak sekalian dan para asatidzah, buku ini adalah teriakan keras yang memekakkan telinga kaum muslimin bahwa menciutnya negeri-negeri mereka itu diakibatkan 3 macam andil. Jadi ini adalah harus sadar, ada 3 macam andil, 3 macam aspek yang mempengaruhi dari menciutnya negeri-negeri umat Islam, negeri-negeri muslim tadi. Andil pertama ini yang paling menentukan dan sangat berperan dalam penciutan negeri-negeri tadi, mengecilnya negeri-negeri kaum muslimin, dicaplok, diambil oleh orang-orang kafir tadi, apa? Pengkhianatan para penguasa negeri-negeri kaum muslimin dan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir penjajah. Coba, pengkhianatan penguasa negeri kaum muslimin sendiri dan loyalitas mereka kepada kafir penjajah. Kemarin saudara kita di Palestina dibantai, cuma apa? Diserukan saja, dikecam saja oleh siapa? Oleh penguasa negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Kenapa begitu? Karena mereka menjadi antek orang kafir barat. Karena mereka menjadi apa? Tadi ya, memberikan loyalitas, kesetiaan kepada musuh-musuh Islam itu sendiri. Coba, nggak berani menyerukan perang, mengirim pasukan, ya kan? Cuma mengecam, bahkan cuma sekedar memberi bantuan ala kadarnya. Yang lebih parah, umat Islam mengasih bantuan malah dicurigai, disuruh audit. Gimana ceritanya ini? Ya tak? Ini andil pertama. Negeri kaum muslimin dipimpin oleh para tadi pengkhianat bagi rakyatnya sendiri. Andil kedua adalah diam dan terpakunya kaum muslimin mengoreksi para penguasa itu, sekaligus mengingkari dan merubah mereka. Diam kaum muslimin. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi pemimpinnya begitu, sekarang kaum musliminnya juga diam ternyata terhadap penguasa yang seperti itu. Bahkan dipilih lagi, bahkan kemudian disukung, ya, diam pun atau bahkan malah ngikutin jalan mereka,
Mereka ngambil peradaban barat, mereka ngambil kebudayaan barat, mereka ngambil demokrasi, kita malah ngikutin itu. Ngoreksi mereka katanya, tapi dengan cara mereka, dengan apa? Dengan demokrasi yang mereka telan, padahal sebenarnya demokrasi itu adalah racun bagi diamnya mereka. Padahal maksud kita supaya para pemimpin itu menolong juga saudara-saudara mereka sendiri, menolong saudara-saudara kita. Diam, makanya kita nggak boleh diam, kita harus bersuara, teriakan bagi kaum muslimin agar apa? Menyadari ini. Andil terakhir yang memegang peranan berkurangnya negeri-negeri itu, meski sangat kecil, adalah andil yang berasal dari musuh, yaitu orang kafir yang tampak sangat kasat mata. Jadi musuh itu memang secara langsung, walaupun ini kecil sekali, sebenarnya mereka sangat takut. Coba kemarin ya, milisi kemarin misalnya, orang-orang saudara kita di Palestina bagaimana ya kan, melawan dengan roket-roket seadanya. Mereka sangat takut juga tuh Israel gitu, walaupun usaha mereka terus menerus mengusir saudara-saudara kita. Bahkan di beberapa negeri bukan lagi cuma diusir ya, langsung dibantai, Masya Allah. Nah, ini 3 andil tersebut. Selanjutnya, buku ini menyeru dan mengajak kaum muslim supaya siap untuk membebaskan orang-orang yang tertindas itu. Kita menyeru kaum muslimin agar membebaskan saudara kita yang tertindas, orang-orang tua dan anak-anak, siap mengorbankan kedudukan dan kehormatan, serta menghadapi berbagai hal mengerikan yang berhubungan dengan itu. Jadi apa? Menyeru dan mengajak kaum muslimin untuk siap membebaskan mereka. Ini adalah seruan yang meningkatkan aliran darah di dalam pembuluh dan memenuhi hati dengan ledakan amarah, sehingga timbul keinginan yang kuat, cita-cita yang semakin tajam, serta siap mengorbankan diri bagi kehidupan dunia yang mulia dan kenikmatan akhirat yang abadi. Ya. Jadi kita ini akan apa? Digugah. Apa enggak marah saudara kita ditindas? Gitu kira-kira. Apa enggak marah tanah negeri kita dijajah? Begitu. Ini juga seruan bagi siapa saja yang masih memiliki hati dan pendengaran. Masih denger enggak? Kira-kira gitu. Masih punya hati enggak? Kita seru ini, bagaimana? Ya. Dan juga bagi orang yang siap gugur sebagai syahid dengan bekerja keras untuk mengembalikan negara khilafah Rashidah dengan tekad yang membaja. Tidak ada celah kelembutan sedikit pun pada dirinya, dan tidak pernah ada perkara yang bisa melemahkan tekadnya hingga Allah memberikan pertolongan atau dia binasa dalam perjuangannya. Tentu saja siapapun orangnya yang memiliki itu semua, niscaya akan ditolong dengan izin Allah. Ya. Jadi seruan untuk bisa menggugah untuk terus berjuang menegakkan syariat Allah, menegakkan khilafah Rashidah. Buku ini adalah seruan untuk mewujudkan kembali negara khilafah Rashidah agar dapat berperang di belakangnya dan berlindung di bawah naungannya, sehingga berbagai negeri maupun para penduduknya dapat diselamatkan sebelum urusannya semakin gawat dan semakin bertambah rumit. Jadi seruan kita untuk menyerukan umat Islam kembali kepada apa? Kepemimpinan Islam khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah. Jadi ini semangat nih buku ini nih. Nah, terakhir sedikit lagi nih. Akhirnya ini adalah teriakan keras dari negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah kepada orang-orang yang berakal. Berpegang teguhlah kepadanya dan tegakkan kembali khilafahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Gitu anak sekalian. Jadi ini adalah teriakan, seruan dari kita, dari kaum muslimin agar didengar oleh sesama kaum muslimin, dan kaum muslimin mau bergerak membebaskan, mau bergerak menyelamatkan, mau bergerak berpikir dengan benar, mau bergerak bertindak dengan benar. Agar apa? Agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Paham? Gitu. Nah, ini dia. Silakan, mau ada pertanyaan? Itu pembukaannya yang sedikit di pagi hari ini. Berikutnya nanti tentang Palestina. Banyak sekali ya tentang Palestina. Nanti kita bagi beberapa poin sampai mana. Jadi semangat ya, insyaallah nanti pekan ini kita pesankan kitabnya, bukunya dengan yang lain ini memang nanti mudah-mudahan bisa dipakai, dipegang dan kita pelajari sebagai pelengkap dari pemahaman tentang politik, tentang siasah kita. Ada yang mau dibahas, mau ditanyakan? Di atas ada? Nggak ada. Terus sini? Cukup ya, nggak apa-apa, sebentar sedikit tapi mudah-mudahan bisa menggugah. Ya. Nah, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.